Hai, salam Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di channel Katolisitas. Saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita melanjutkan topik tentang keperawanan Bunda Maria dengan membahas sejumlah pertanyaan tentangnya. Pertanyaan berikutnya yang cukup sering diajukan adalah bagaimana menjelaskan ayat-ayat dalam kitab suci yang mengatakan adanya saudara-saudara Yesus. Ya. Disebutkan di dalam Injil Matius, yaitu bab 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Kata saudara atau dalam bahasa aslinya Yunani, adelphos kalau tunggal, adelphoi kalau jamak, mempunyai banyak arti. Kata adelphos atau dalam bahasa Ibrani memang bisa berarti saudara kandung, namun dapat juga bisa berarti saudara seiman, seperti dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1, 15 ayat 3, 23 dan seterusnya ya, banyak. Saudara sebangsa, Yeremia 34 ayat 9, Nehemia 5 ayat 7, Kisah Para Rasul 7 ayat 26 dan seterusnya. Ada banyak ayatnya juga. Ataupun kerabat. 1 Tawarik 15 ayat 5 sampai 18, 2 Raja-raja 10 ayat 13. Contohnya, Lot disebut sebagai saudara atau Abraham di Kejadian 11 ayat 27. Padahal Lot adalah keponakan Abraham. Ya, Laban juga memanggil Yakub itu sebagai saudaranya atau ya. Padahal Yakub adalah keponakannya. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 29 ayat 15 ya. Saudara juga dapat mengacu pada arti sahabat tanpa hubungan darah, seperti Daud memanggil saudara pada Yonatan. 2 Samuel 1 ayat 26. Juga sewaktu Yesus berkata kepada Rasul Petrus, "Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu," di dalam Lukas 22:32. Nah, yang dimaksud saudara-saudara oleh Yesus di sini adalah para rasul yang lainnya dan bukan saudara-saudara kandung Petrus ya. Jadi, siapakah sebenarnya saudara-saudara Yesus itu? Untuk melihat hubungan kerabat antara Yakobus dan Yusuf dengan Yesus, kita memperhatikan ayat-ayat lainnya. Injil Matius dan Markus menunjukkan nama-nama perempuan yang melihat dari jauh ketika Yesus disalibkan. Ya, mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius di dalam Matius 27:56 ya. Atau menurut Injil Markus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Markus 15 ayat 40. Ya, dan selanjutnya Maria ibu Yakobus dan Yoses atau Yusuf dicatat dalam Injil sebagai salah satu perempuan yang menyaksikan kubur Yesus yang kosong atau kebangkitan Yesus di dalam Markus 16:1 maupun Lukas 24 ayat 10 ya. Maria ibu Yakobus dan Yusuf ini tidak sama dengan Bunda Maria. Sebab andai kata itu sama, maka akan ditulis di Injil Maria, ibu Yesus, Yakobus, dan Yusuf. Tapi ternyata kan tidak demikian. Dan juga namanya tidak mungkin ditulis di urutan kedua setelah Maria Magdalena. Karena Maria ini ibunya loh, ibu dari seseorang yang disalibkan. Dan pasti mereka akan menulis pertama ibunya dulu, baru Maria Magdalena. Dan ini juga terlihat di dalam kesaksian Rasul Yohanes ya, bahwa Bunda Maria berdiri di dekat salib Yesus di dalam Yohanes 19:25. Jadi bukan berdiri dari jauh ya, ya berdiri di dekat ya. Dan Yesus pun mempercayakan ibunya ini kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Jadi Rasul Yohanes dalam Injilnya mencatat bahwa wanita yang berada dekat salib Yesus itu pertama adalah Bunda Maria. Kedua adalah saudara Bunda Maria yang juga bernama Maria, yang adalah istri Klopas. Dan yang ketiga Maria Magdalena. Itu berdasarkan Yohanes 19:25. Ya, maka Maria saudara Bunda Maria ini yang adalah istri Klopas kemungkinan adalah
Maria yang lain yang disebutkan di dalam Matius 28 ayat 1, yang juga adalah ibu dari Yakobus dan Yoses atau Yusuf. Jadi, kesimpulannya Yakobus dan Yoses atau Yusuf ini bukanlah saudara kandung Yesus, tetapi kerabat Yesus, yaitu anak-anak dari saudara Bunda Maria yang juga bernama Maria. Memang banyak yang bernama Maria, jadi kadang membingungkan. Iya. Nah, di Injil Matius tertulis bahwa yang disebut saudara Yesus tidak saja Yakobus dan Yusuf, tetapi juga Simon dan Yudas ya. Matius 13:55. Ya, yang kita barusan baca Iya, ya. dan untuk mengetahui bagaimana hubungan mereka dengan Yesus, kita dapat mengacu kepada catatan sejarah abad awal, yaitu catatan dari Hegesippus, itu yang hidup tahun 110 sampai 180, yaitu seorang sejarawan di masa Paus Eleutherius, ya, tahun 175 sampai 189. Ini dapat memberikan kepada kita seberkas sinar terang. Ya. Ditulis di sana demikian. Setelah kematian Yakobus, uskup Yerusalem ya, rasul ya, sebagai martir, para rasul dan murid Tuhan yang masih hidup berkumpul untuk menentukan siapa yang layak untuk menggantikan Yakobus. Mereka semua sepakat mengangkat Simeon anak Klopas layak untuk menempati takhta keuskupan. Dikatakan bahwa ia adalah saudara sepupu dari sang penyelamat, sebab Hegesippus mencatat bahwa Klopas adalah saudaranya Santo Yusuf. Nah, ini adalah yang dicatat oleh sejarawan Eusebius yang mengutip tulisan Hegesippus, tertulis di dalam bukunya Church History bab ketiga, buku ketiga, bab ke-11. Ya. Dan juga kita bisa melihat penjelasan dari Father Ferdinand Prat ya, Jesuit, seorang ahli kitab suci dan teolog Katolik yang cukup ternama, menjelaskan kemungkinan bahwa Maria saudara Bunda Maria adalah istri Klopas dan ibu dari saudara-saudara Yesus. Father Pratt menambahkan beberapa catatan yang dapat dipertimbangkan untuk menjelaskan hubungan keempat saudara Yesus dengan lebih jelas dan masuk akal. Demikian. Kita tahu bahwa ibu dari kedua saudara Tuhan adalah Maria istri Klopas, yang adalah saudara dari perawan Maria yang terberkati. Kita juga mengetahui bahwa Kleopas, saudara Santo Yusuf, adalah ayah dari Simon atau Simeon. Karena nama yang terakhir, yaitu Yudas, selalu dihubungkan dengan Simon, dan seperti dia merupakan bagian dari keturunan Daud, maka wajarlah untuk menganggap bahwa ia juga adalah anak Kleopas. Semua hal yang kurang jelas akan menjadi jelas jika dua hipotesa ini dipertimbangkan. Hipotesa pertama, Maria, saudara perawan Maria yang terberkati, yang mempunyai dua anak laki-laki, Yakobus dan Yusuf, dari perkawinan pertama, kemudian menikah kedua kalinya dengan Kleopas, saudara dari Santo Yusuf, yang juga telah mempunyai dua anak laki-laki, Simon dan Yudas, dari pernikahannya yang terdahulu. Menurut kebiasaan negeri dan masa itu, tidak ada yang luar biasa dalam hal perkawinan antara para janda dan duda yang masing-masing membawa anak dari perkawinan mereka terdahulu. Ya. Nah, kemudian kita melihat hipotesa yang berikutnya, ya, bahwa saudara dari perawan Maria yang terberkati, yang juga bernama Maria, mempunyai suami pertamanya dari suku Levi yang bernama Alpheus. Nah, bagaimana ini menjelaskannya? Ya. Maka seorang dapat menjelaskan mengapa nama Yakobus dan Yusuf, Simon dan Yudas disebut dalam urutan sedemikian sebagai saudara-saudara Tuhan. Mengapa Yakobus dan Yusuf dipasangkan berbeda dari Simon dan Yudas? Mengapa Maria, saudara perawan Maria yang terberkati, disebut sebagai ibu dari Yakobus dan Yusuf dan bukan ibu dari Simon dan Yudas? Mengapa menurut Hegesippus
Simon dan bukan Yakobus adalah anak dari Kleopas. Dan mengapa, lagi-lagi menurut Hegesippus, Simon dan Yudas adalah keturunan Daud, dan mengapa menurut tradisi Yakobus memiliki garis keturunan Imam Lewi. Mengapa pendapat umum dari umat Katolik mengidentifikasikan Yakobus anak Maria, saudara perawan Maria yang terberkati, sebagai Yakobus Rasul anak Alfeus, disebut dalam Matius 10 ayat 3, Markus 3, 18. Mengapa Maria isi Kleopas disebut di Injil sebagai saudara perawan Maria yang terberkati, ketika ia sebenarnya adalah saudara ipar, istri dari saudara Santo Yusuf. Dan akhirnya setelah kematian Santo Yusuf dan Kleopas, kedua saudari itu, Maria dan perawan Maria, membawa keluarga mereka bersama-sama, sehingga kedua keluarga itu terlihat sebagai satu keluarga. Ini dikatakan oleh Father Ferdinand Pratt di dalam bukunya Jesus Christ, His Life, His Teachings, and His Work, di bukunya yang pertama, halaman 136 sampai 137. Mungkin suatu saat kita harus gambar grafiknya jadi lebih jelas. Yeah. Jadi terlepas dari apakah Maria saudara Bunda Maria yang adalah istri Kleopas dan Maria ibu Yohanes dan Yusuf itu adalah orang yang sama atau bukan, tidak mengubah kenyataan bahwa saudara-saudara Yesus yang disebut dalam Injil itu bukan anak-anak dari Bunda Maria. Dan Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, yaitu Katekismus nomor 500 ya, paling mudah diingat. Dikatakan di sana demikian. Kadang-kadang orang mengajukan keberatan bahwa di dalam kitab suci dibicarakan tentang saudara dan saudari Yesus. Bandingkan di dalam Markus 3, 31 sampai 35 juga bab 6 ayat yang ketiga. Gereja selalu menafsirkan teks-teks itu dalam arti bahwa mereka bukanlah anak-anak lain dari perawan Maria. Yakobus dan Yosef yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus di dalam Matius 13:55 merupakan anak-anak seorang Maria yang lain. Bandingkan dengan Matius 27 ayat 56 yang adalah murid Yesus dan yang dinamakan Maria yang lain dalam Matius 28 ayat 1. Sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam Perjanjian Lama, mereka itu sanak saudara Yesus yang dekat. Jadi, mari sekarang kita lihat ya, ayat-ayat lain dalam kitab suci juga tidak mendukung pandangan bahwa Yesus punya saudara-saudara kandung. Misalnya, yang pertama ya, tidak disebutkan keberadaan mereka pada saat Yesus hilang dan ditemukan di Bait Allah saat dia berumur 12 tahun ya. Kita bisa melihat di perikop Injil Lukas bab 2 ya. Ayat 41 sampai 52 ya. Jadi terus juga yang kedua, kalau dia punya saudara kandung, maka Yesus tidak mungkin memberikan ibunya kepada Yohanes Rasul. Iya, di kayu salib itu ya. Iya. Nah, karena hal itu akan bertentangan dengan ajaran Kristus sendiri. Kristus mengecam sikap orang yang tidak merawat orang tuanya sendiri. Itu kita membaca di Injil Matius 15 ayat 3 sampai 7. Ditulis di ayat-ayat tersebut, Yesus menegur orang Farisi yang memberi alasan tidak merawat orang tua karena apa yang dapat digunakan untuk pemeliharaan orang tua telah mereka persembahkan di Bait Allah. Ya, jadi kalau seandainya Yesus punya saudara kandung, ia tidak akan membuat saudaranya itu menelantarkan ibunya dengan memberikannya kepada seseorang yang lain. Ya, jadi fakta bahwa Tuhan Yesus memberikan ibunya kepada Rasul Yohanes di dalam Yohanes 19:27 adalah karena ia tidak memiliki saudara kandung. Iya. Juga Yesus menghendaki agar Rasul Yohanes mewakili murid-muridnya yang lain, yaitu kita semua, agar dapat menerima Bunda Maria sebagai ibu rohani. Yang tidak memiliki, kita semua yang tidak memiliki hubungan darah yang langsung ya dengan dia. Sebab bagi Yesus, hubungan saudara karena mendengarkan dan melakukan firman-Nya itu lebih tinggi dan lebih dalam artinya daripada sekedar hubungan kekerabatan. Itu kita melihat juga pada saat
Yesus memuji saudara-saudara dan ibunya di Injil Lukas 8 ayat 21. Ya. Jadi dari Matius 13:55 dan juga Markus 6 ayat yang ketiga, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa para saudara-saudara Yesus adalah saudara kandungnya. Iya. Jadi sikap yang langsung mengartikan istilah saudara-saudara Yesus sebagai saudara-saudara kandung hanya dengan melihat kedua ayat tersebut atau mungkin 3 ayat tersebut adalah kesimpulan yang tergesa-gesa dan keliru. Ya, pertama kita harus melihat seperti sudah diulas sebelumnya bahwa asal katanya adalah dari adelphos. Jadi adelphos ini tidak hanya berarti saudara kandung. Tadi sudah disebutkan sejumlah ayat dalam kitab suci yang membuktikan bahwa kata saudara dalam kitab suci tidak selalu berarti saudara kandung. Nah, hal ini tidak mengherankan karena dalam pembicaraan sehari-hari tetap benar jika kita memperkenalkan saudara sepupu kita dengan berkata, "Kenalkan ini saudara saya," gitu ya. Juga ayat-ayat lain dalam kitab suci tidak mendukung pengertian bahwa Yesus memiliki saudara-saudari kandung. Itu tadi sudah dibahas ya. Pembacaan secara paralel ayat dari Matius 28 ayat 1 dan Markus 16 ayat 1 menunjukkan bahwa Yohanes dan Yusuf adalah anak dari Maria yang lain, bukan anak Bunda Maria. Jadi, untuk mendapatkan interpretasi yang benar, maka kita harus memperhitungkan keseluruhan kitab suci. Karena itu, Gereja Katolik mengajarkan bahwa untuk menginterpretasikan kitab suci dengan benar, kita tidak boleh hanya bertumpu pada satu ayat atau beberapa ayat, namun mengabaikan keterkaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Iya. Dan poin berikutnya, kita juga perlu memperhatikan ajaran dari tradisi suci. Selain dari ayat-ayat kitab suci, kita perlu mempertimbangkan tulisan para bapak gereja tentang hal ini. Para bapak gereja mengajarkan bahwa Santa Perawan Maria tetap perawan dan karenanya tidak memiliki anak-anak lain selain Tuhan Yesus. Secara khusus, Santo Hieronymus dan Agustinus mengajarkan bahwa saudara-saudara Yesus itu adalah kerabat Yesus. Kita sudah membahasnya di video sebelumnya ya, tentang ajaran tradisi suci ini. Ada di dalam video Bunda Maria tetap perawan sebelum, pada saat, dan setelah kelahiran Yesus. Dan yang terakhir, kita perlu memperhatikan catatan sejarah. Tadi sudah disebut juga tulisan Hegesippus, sejarawan abad kedua, yang dikutip oleh Eusebius, sejarawan abad ketiga, yang menyatakan hubungan kekerabatan antara keempat nama saudara Yesus dengan Yesus. Iya. Jadi dengan memperhatikan semua itu, Gereja Katolik mengajarkan bahwa saudara-saudara Yesus adalah kerabat dekatnya, seperti yang dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 500. Jadi sekarang kesimpulannya, kalau ada orang yang bertanya, apakah Yesus punya saudara-saudari kandung? Tentu jawabnya tidak. Tidak, ya. Semoga uraian kami dalam video ini berguna bagi kita semua jika ada yang bertanya kepada kita umat Katolik tentang bagaimana menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan saudara-saudara Yesus itu. Ya, semoga video ini dapat berguna dan kami juga menantikan komentar Anda di bagian bawah video ini. Sampai jumpa dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.